Ketampanan Nabi Yusuf membuat istri Al-Aziz jatuh cinta kepadanya. Suatu hari, ketika Yusuf sedang berada di dalam rumah, istri Al-Aziz menggodanya dan mencoba memaksanya untuk berbuat maksiat. Namun, Yusuf menolak dengan tegas dan berusaha lari. Saat ia berusaha keluar, istri Al-Aziz menarik baju Yusuf hingga robek di bagian belakang. Saat itu juga, suaminya tiba-tiba datang, dan mereka berdua berlomba menuju pintu. Dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang. Lalu suami wanita itu datang tiba-tiba. Qs. Yusuf 25. Untuk menyelamatkan diri, istri Al-Aziz memfitnah Yusuf dan menuduhnya berbuat tidak senonoh. Akibat fitnah ini, Nabi Yusuf dipenjara meskipun ia tidak bersalah. Di dalam penjara, Yusuf tetap menjadi pribadi yang sabar dan beriman. Ia juga mulai menafsirkan mimpi para tahanan. Kemampuannya ini membuatnya terkenal hingga Raja Mesir mendengar tentangnya. Suatu hari, Raja Mesir bermimpi tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, serta 7 tangkai gandum hijau dan 7 tangkai gandum kering. Tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan mimpi ini, hingga seseorang mengingat Yusuf di penjara. Nabi Yusuf menafsirkan bahwa mimpi itu adalah pertanda akan datangnya 7 tahun masa subur, diikuti 7 tahun masa kekeringan. Yusuf kemudian mengusulkan strategi untuk menyimpan hasil panen, agar Mesir tidak kelaparan. Karena kebijaksanaannya, Raja membebaskannya dari penjara dan menjadikannya Menteri Keuangan Mesir. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia boleh menetap di mana saja yang dia kehendaki. Qs. Yusuf 56. Setelah bertahun-tahun terpisah, Nabi Yusuf akhirnya bertemu kembali dengan saudara-saudaranya yang datang ke Mesir untuk meminta bantuan pangan. Namun, mereka tidak mengenali Yusuf. Yusuf akhirnya mengungkap identitasnya dan berkata kepada mereka, "Aku adalah Yusuf, dan ini saudaraku Bunyamin. Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada kami." Qs. Yusuf 90. Mereka pun menyesali perbuatan mereka di masa lalu dan meminta maaf. Yusuf memaafkan mereka dengan tulus. Akhirnya, Yusuf mengundang ayahnya, Nabi Yakub dan seluruh keluarganya ke Mesir. Disinilah mimpi Yusuf di masa kecil menjadi kenyataan. Ayah dan saudara-saudaranya bersujud kepadanya sebagai bentuk penghormatan, dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semuanya bersujud kepada Yusuf. Qs. Yusuf 100. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu percaya kepada Allah dalam setiap cobaan. Sebagaimana Yusuf berkata di akhir kisahnya, "Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha mengetahui, maha bijaksana." Qs. Yusuf 100. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami penuh hikmah lainnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Maafkan jika ada kata yang salah dalam pelafasan. Barakallahu fikum.